Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Kali ini kami ingin menjelaskan tentang sebuah service blueprint yang dirancang oleh kelompok 3, dan secara sederhananya ini adalah sebuah peta yang menggambarkan seluruh proses pelayanan yang diberikan kepada pengunjung mulai dari awal sampai akhir. Dan bagaimana penjelasan mengenai service blueprint ini, kita lanjut ke materi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yastrid dengan NIM C201222163. Di sini saya akan memaparkan service blueprint yang kami rancang oleh kelompok 3 melalui observasi dan wawancara yang telah kami lakukan selama beberapa minggu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang service blueprint untuk bagian front stack, di mana saya akan memaparkan alur dari service blueprint kami, yaitu berupa service standar, aksi pengunjung, dan physical advance atau bukti fisik. Nah, saya akan memaparkan lebih dalam pada bagian front stack dari service blueprint ini, karena front stack ini adalah area paling krusial karena ini adalah seluruh proses yang langsung dialami oleh pengunjung. Nah, ini adalah proses di mana mereka merasakan, melihat, dan melakukan dari awal hingga akhir pelayanan. Untuk itu saya jelaskan, untuk titik paling awal adalah saat pengunjung datang langsung. Nah, mereka memasuki area pelayanan, lalu proses berlanjut ke pengunjung meregistrasi diri. Nah, di sini pengunjung akan mengisi buku tamu dan mendapatkan nomor antrian. Nah, physical advance apa yang mereka dapatkan? Nah, yang pertama adalah keramahan, komunikasi, dan profesionalisme dan empati dari petugas. Kemudian ada interior kantor, wifi, dan nomor antrian dan formulir kebutuhan. Nah, tentunya service standar yang diterapkan juga ada ya. Yang pertama ada penyambutan, waktu tunggu antrian, dan memberikan informasi awal tentang maksud kedatangan dan keterangan dari instansi atau kantor, begitu, seperti itu. Tahap meregistrasi ini juga sangat penting untuk memastikan data pengunjung tercatat dengan baik. Nah, kemudian selanjutnya pengunjung akan menyampaikan dokumen dan permintaan produk statistik yang mereka butuhkan. Mereka akan berinteraksi langsung dengan petugas untuk menyampaikan kebutuhan mereka. Dan physical expense apa yang didapatkan? Nah, di sini physical expense yang didapatkan oleh pengunjung berupa komputer, website data, link akses, dan data-data lain yang mereka butuhkan, atau pelayanan-pelayanan seperti kesehatan maupun data yang mereka butuhkan, seperti itu. Dan ini nanti akan setor ke petugas penerima dokumen, dan ini akan nanti dijelaskan oleh teman saya. Kemudian petugas akan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan atau produk pelayanan yang dibutuhkan. Nah, berupa seperti ini. Dan physical expense-nya itu berupa data yang dibutuhkan, berupa invoice, SPPD, dan kwitansi, seperti itu. Setelah itu, jika ada yang harus dibayarkan, pengunjung akan melakukan pembayaran. Pembayaran ini bisa dilakukan secara tunai atau melalui transfer bank, tergantung pada sistem yang tersedia. Setelah pembayaran selesai, pengunjung akan menerima produk layanan yang mereka minta. Nah, ini bisa berupa produk pelayanan dari masing-masing kantor dalam bentuk fisik maupun digital. Dan setelah melakukan pembayaran, tentunya penyiapan dokumen oleh petugas untuk diberikan kepada
konsumen, yaitu menerima produk layanan. Nah, di sini ada standar yang ditetapkan, yaitu penyiapan administrasi secara efisien dan efektif, kemudian pembayaran dan penyerahan. Kemudian pada proses selanjutnya juga pengunjung harus memeriksa kwitansi produk layanan yang diberikan ketika sesuai, dan di tahap akhir setelah semua proses selesai, pengunjung akan memberikan rating dan umpan balik mereka. Di sini kita bisa lihat ada tulisan link pemberi rating kesuksesan. Ini menunjukkan bahwa umpan balik dari pengunjung sangat dihargai dan menjadi masukan penting untuk perbaikan layanan suatu instansi atau kantor di masa depan. Jadi untuk service standar yang diberikan apa? Jadi service standar yang diberikan itu adalah penanganan revisi. Apabila ada revisi, ini secara opsional, tapi dalam kantor itu jarang terjadi. Nah, kemudian pemberian rating, ini service standar yang diberikan oleh kantor. Nah, kemudian nanti physical aspect yang didapatkan adalah link pemberian rating dan kepuasan. Jadi seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan bahasa, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada teman saya selanjutnya. Baiklah, jika kita tadi sudah membahas front stack yang berinteraksi langsung dengan pengunjung, sekarang mari kita pindah ke area yang tidak kalah penting, yaitu backstack. Bagian ini adalah jantung dari proses pelayanan. Di sini kita bisa melihat semua kegiatan dan sistem yang mendukung kelancaran pelayanan yang seringkali tidak terlihat oleh pengunjung. Bagian backstack dibagi menjadi dua area utama, yaitu tindakan di balik layar. Ini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh staf di belakang garis visibilitas. Proses dimulainya dari staf memberikan sambutan, buku tamu, dan nomor antrian kepada pengunjung. Selanjutnya, saat pengunjung menyampaikan permintaan, staf akan menerima dokumen permintaan dan memeriksa kesesuaiannya. Kemudian ada proses yang sangat penting, yaitu melakukan konsultasi internal. Jika permintaan tidak sesuai, ini menunjukkan bahwa staf tidak langsung menolak permintaan yang tidak standar, melainkan mencari solusi atas konfirmasi internal. Selain itu, staf akan menyampaikan invoice SPPD dan produk pelayanan yang diberikan instansi sesuai permintaan. Lalu ada proses penerimaan pembayaran tunai dan via bank yang juga termasuk bagian dari tindakan di balik layar. Dan di tahap akhir, staf akan menyimpan dan menyerahkan produk pelayanan kepada pengunjung. Bahkan setelah produk diserahkan, mereka tetap mengawasi pengguna untuk memastikan proses rating dan umpan balik berjalan. Di bawahnya kita masuk ke support proses. Ini adalah sistem pendukung yang membuat semua kegiatan di atas berjalan dengan baik. Kita bisa lihat ada sistem database data statistik yang berfungsi sebagai gudang data utama. Seluruh permintaan produk akan diproses menggunakan data sistem ini. Selain itu, ada juga bagian keuangan yang memproses pembayaran. Mereka memastikan setiap transaksi pembayaran tercatat dengan benar dan transparan. Jadi, seluruh proses di backstack ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap interaksi di frontstack berjalan dengan lancar, akurat, dan efisien. Meskipun tidak terlihat oleh pengunjung, peran mereka sangat vital dalam memberikan pengalaman pelayanan yang terbaik. Itulah materi dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.